Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua Once MV yang selalu membahas tentang dunia food delivery ya teman-teman ya, tentang tips, trik, resep dan lain-lain. Nah, buat kalian yang nggak mau ketinggalan video gua, jangan lupa di like, komen, subscribe channel ini guys ya. Nah, buat yang bertanya silahkan komen di bawah, gua bantu nanti gua jawab pakai video ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Dan di hari ini gua mau bahas tentang 7 tips jualan makanan laris manis di food delivery ya teman-teman, khususnya di aplikasi yaitu ada Shopee Food, GrabFood, GoFood. Dan kalian nggak bisa asal-asalan, kalian dengerin gua dan ikutin stepnya buat kalian memperlancar usaha kalian. Dan yang pertama adalah yaitu tulis nama resto kalian unggulan teman-teman. Nah, jadi buat kalian jangan asal bikin nama resto kalian jualannya apa. Nah, kalian tuh di awal tuh banyak kesalahan resto tuh begini teman-teman. Jadi dia jualannya misalkan bakso, jadi cuma jualan sekedar kayak misalkan cuman jadi baksonya nggak disebutin teman-teman, cuman nulisnya kedai Mas Iwan. Nah, sedangkan dia jualan bakso. Nah, jadi itu kesalahan terbesar teman-teman. Jadi kalian langsung aja, simple aja teman-teman. Jadi contoh jualan bakso Jumbo, Mas Jono, martabak Jakarta Mas Jono. Jadi awalnya tuh makanan kalian teman-teman, jangan sampai kalian salah, karena ini bisa fatal, karena customer akan susah mencari resto kalian. Nah, jadi kalian sebutin nasi goreng Mas Iwan, nasi goreng Kelapa 2 tuh, nasi goreng 38 Jakarta Barat. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Yaitu yang pertama yaitu tentang jangan sampai salah nama teman-teman, itu penting, catat kalian. Yang kedua yaitu ada foto produk kurang menarik atau foto produk tidak asli. Kalian boleh ngambil foto di entah di Pinterest di mana, tapi kan customer nggak bisa dibohongin teman-teman. Oke, kita boleh pakai foto-foto di Pinterest di mana, tapi alangkah bagusnya kita effort lah pakai resto kalian, terus juga ada platingnya, kasih daun-daun, pinggirnya cantik. Nah, itu kemungkinan foto kalian akan original dan nggak sama kompetitor lain teman-teman. Jadi kalian bisa punya produk sendiri, kreatif sendiri. Nah, jadi orang ngelihat resto kalian original dan berkualitas teman-teman. Kalian ngupload foto itu blur atau nggak jelas, jadi kalau bisa jernih. Nomor 3 yaitu ada menu dan bundle teman-teman. Jadi buat kalian para resto-resto yaitu kalian harus memperbanyak menu ya. Jadi kalian harus lebih kreatif lagi, perbanyak menu. Ada menu misalkan kalian jualan nasi goreng, jangan cuma jualan nasi goreng biasa sama nasi goreng spesial, itu sangat membosankan teman-teman. Jadi masa ini lagi. Jadi solusinya gimana? Solusinya kalian harus kreatif, jualan nasi goreng, contoh nasi goreng seafood, sosis, bakso, nasi goreng gila, nasi goreng daging wagyu, nasi goreng daging bebek, nasi goreng daging onta, nasi goreng daging apalah pokoknya lah teman-teman. Jadi kalian harus unik. Itu kenapa harus kayak gitu? Karena biar nggak bosen. Dan harus ada bundle teman-teman. Jadi nomor 3 ini menu dan bundle. Jadi bundle itu apa? Bundle itu contoh kalian beli nasi goreng bonus teh pucuk, kalian beli nasi goreng sama mie goreng gratis teh pucuk paket. Jadi kita hitung harganya, kita total. Jadi orang tuh mikirnya, kalau beli 2 gratis teh pucuk. Jadi orang tuh harusnya beli 1 jadi beli 2. Jadi keuangan kalian lebih besar teman-teman yang masuk teman-teman. Jadi kenapa harus ada bundle? Karena kalau kalian mengincar satu produk itu kelamaan. Jadi biar orang tuh sekali beli, lagi nongkrong ada 5 orang, mending kita ambil bundle aja yuk, lebih murah daripada kita ambil satu-satu. Jadilah orang beli 5 ke orderan kalian, kan itu kan mengejar target kalian teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan yang nomor 4 adalah yaitu ada tentang packing teman-teman. Packing keamanan dan kerapihan teman-teman. Apa itu packing kenyamanan dan kerapihan dan keunikan? Yaitu ada teman-teman, contoh kalian jualan bubur ayam atau yang berminyak, nasi goreng boleh. Nasi goreng kan berminyak, jadi otomatis customer akan kecewa kalau minyaknya banyak.
Jadi kalian harus beli kertas anti minyak teman-teman. Ada tuh atas yang kotak yang anti minyak, kalian beli. Kalian harus lebih memikirkan customer, karena gimana nih kalau makanan nyampe ke customer, kira-kira dia akan komplain nggak, reaksi dia gimana. Dan kalau bisa lebih kreatif, menarik, order yang bisa desain, ada nama resto kalian, misalkan namanya bagus lah ya kan, menarik, ada fotonya, foto makanannya di print tiga dimensi, terus ada logo TikToknya, Instagram, semuanya. Nah kurang lebih itu akan menarik pelanggan, apalagi ada ratingnya, menjaminkan rating 4,9. jadi customer lebih tertarik buat order, repeat order teman-teman. Jadi betapa pentingnya packing, kenyamanan itu penting. Jangan sampai kalian nggak memikirkan keamanan packing, nyampe rumah customer tempatnya packingnya makanannya pada bocor. Nah itu dia akan kecewa teman-teman, jadi hindarilah seperti itu. Nah itu nomor 4. 5 adalah manfaatkan fitur promosi teman-teman. Jadi di Shopee Food, di GrabFood, di GoFood itu ada namanya fitur promosi. Apa itu promosi? Promosi itu tentang kalian mencoret harga. Contoh harga nasi goreng atau bubur ayam kalian harganya 25.000, kita coret kurangin jadi 23.000, itu akan lebih menarik teman-teman. Jadi orang mikirin karena jualannya murah, padahal itu hanya promo coret. Dan begitu pun ada promosi-promosi bundling, kita dapat makanan, kita dapat minuman gratis, itu promosi teman-teman. Dan yang nomor 6 adalah yaitu ada rating dan ulasan. Nomor 6 ini penting juga teman-teman. Rating dan ulasan itu penting. Banyak owner tuh yang nggak mikirin ini, membalas komentar orang-orang yang rating. Apapun rating customer, entah itu bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5, kalian harus balas dengan baik teman-teman, dengan ramah, dengan baik. Maaf ya kak, kalau ada kesalahan besok akan kita perbaiki lagi. Bukan, maaf ya kak udah kasih bintang 5, semoga besok repeat order lagi, dengan senyuman. Jadi apapun orang mengirimkan kejelekan kepada kalian, kalian harus senyum teman-teman. Kalian harus jadi yang terbaik demi customer. Karena mungkin nanti suatu saat customer aku udah marah-marah, tapi dia tetap baik. Mungkin kedepannya dia akan lebih baik lagi, ingin memperbaiki rasanya lagi. Karena semua kan proses teman-teman. Customer juga paham. Jadi tugas kita sebagai owner ya ada berusaha lebih baik lagi dan memperbaikinya teman-teman. Jadi jangan kita customer udah marah kita balas marah lagi. Entah apapun itu jangan pernah marah teman-teman. Kita terima dengan baik, ya udah buat pelajaran. Jadi kita jadilah owner yang ramah teman-teman. Jangan pernah kita balas pakai emosi atau ambisi teman-teman, karena itu akan menghilangkan customer dan dia akan merasa kecewa teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Nah kembali lagi di nomor 7 teman-teman. Nah, ini yang terakhir. Apa itu nomor 7? Nomor 7 itu ada ADS, promosi atau iklan teman-teman. Nah ini ada pentingnya, ada juga salahnya. Pentingnya apa? Pentingnya ini akan mendongkrak penjualan kalian. Resto kalian, menu kalian akan disebar luas berapa kilometer, dan customer akan membeli produk kalian. Tapi kalian harus mengeluarkan biaya. Apa itu biaya? Biaya buat bayar iklan tersebut, entah 50.000, 100.000 per hari. Dengan catatan ada resiko dan ada kekurangan teman-teman. Apa itu resikonya? Kalau resto kalian belum dikenal, orang belum pernah tahu produk kalian, resto kalian, rating belum ada, itu kalian akan rugi karena orang nggak percaya kalian itu masakannya enak, restonya laris, orang nggak percaya. Tapi kalau keunggulannya adalah kalau kalian udah punya rating, resto kalian bagus, foto menu kalian bagus, kalian percaya diri, rating udah ada, ketika kalian promosiin pakai iklan poster tersebut 100.000 lah per hari, itu akan disebar luas kilometer. Nah itu orang-orang akan ngelihat resto kalian muncul, dia akan menarik karena udah ada ratingnya, menunya bagus, rasanya enak, kemungkinan dia akan meledak teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi bukan kalian belum saatnya promosi, jangan buru-buru teman-teman. Jadi perbaiki dulu lah, belajar, perbaiki kesalahan dulu. Ketika kita udah ahli, udah layak, baru kita booster promosi teman-teman. Kita booster ADS. Jadi semuanya berhak pakai ADS. Tapi kalau masih awal-awal saran saya jangan teman-teman, karena itu akan membuat kalian rugi. Apalagi omset kalian masih kecil. Jadi buat pelajaran, jangan sampai kalian masih baru mulai langsung pakai ADS. Saran saya jangan teman-teman. Jadi perbaiki dulu lah packing-packingnya, rasanya gitu teman-teman. Jadi kalau udah laris, udah ada, nggak harus laris sih ya, udah ada pembeli, customer, dan udah ada rating ratusan apa gimana, kemungkinan ratingnya bagus,
terus juga ulasannya, komentarnya pada bagus, positif. Nah, baru kalian bisa langsung main ADS. Kalian percaya diri, bakar uang 100.000, 200.000, kita sebarin toko kita. Kemungkinan orang akan melihat teman-teman toko kalian, dan kalian akan makin laris, makin laris, makin laris, makin laris teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu 7 tips sukses di usaha food delivery online, Shopee Food, GrabFood, GoFood teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa kalian like, comment, subscribe channel gue di bawah, karena subscribe itu gratis. Nah, buat kalian yang mau tanya-tanya seputar video-video tips dan trik Shopee Food, boleh komentar di bawah, dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis teman-teman. Semoga kedepannya gue bisa bikin video lagi. Jika ada kekurangan video ini, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.